bana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Erli Julianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Abdullah. Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Aida. Halo teman-teman, pernah dengar kanker serviks nggak? Penyakit ini sering disebut silent killer karena gejalanya sering nggak kelihatan di awal. Tapi kabar baiknya, kanker serviks ini bisa dicegah dan diobati kalau kita tahu ilmunya. Yuk, kita bahas bareng-bareng apa itu kanker serviks. Ayo. Kanker serviks adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel di leher rahim tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Serviks itu bagian bawah rahim yang nyambung ke vagina. Kalau dibiarkan, sel abnormal ini bisa menyebar ke organ lain. Bayangin sel tubuh yang tiba-tiba jadi nakal dan gak mau berhenti berkembang biak. Itu gambaran sederhananya. Penyebab utama kanker serviks adalah infeksi HPV atau Human Papillomavirus, terutama tipe 16 dan 18. HPV ini bisa menular lewat kontak seksual, tapi nggak semua orang bisa kena HPV. Bakal kena kanker karena biasanya sistem imun tubuh bisa melawannya. Faktor yang bisa ningkatin resikonya seperti merokok, sistem imun lemah, mulai berhubungan seksual di usia muda, gonta-ganti pasangan, dan jarang screening. Gejalanya bukan hanya virusnya saja, tetapi juga gaya hidup yang bikin tubuh susah melawan. Ternyata dampak dari kanker serviks itu banyak loh. Yang pertama, bisa bikin pendarahan di luar siklus haid, nyeri saat berhubungan, keputihan yang berbau, sampai nyeri di pinggul. Di stadium lanjut, kanker bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal, kandung kemih, bahkan mengancam nyawa. Selain fisik, dampaknya juga ke mental dan kualitas hidup karena proses pengobatannya yang panjang banget. Makanya, deteksi dini itu penting banget. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di tahap awal memang gak ada gejala, makanya disebut silent killer. Tapi kalau sudah mulai berkembang, gejalanya yang muncul bisa seperti yaitu pertama, pendarahan di luar jadwal haid atau setelah berhubungan. Yang kedua, keputihan berbau, berdarah atau warnanya nggak biasa. Ketiga, nyeri di panggul atau punggung bawah. Yang keempat, nyeri saat berhubungan seksual. Kalau ada tanda-tanda ini jangan ditahan, mending cek daripada nebak sendiri. Itu tandanya tubuh kamu lagi ngasih sinyal. Yang pertama, operasi. Sering menjadi pilihan pada stadium awal. Prosedurnya meliputi pengangkatan sel kanker tahap awal seperti bedah laser atau kondisasi. Yang kedua, pengangkatan serviks hingga pengangkatan seluruh rahim beserta jaringan di sekitarnya. Yang ketiga, radioterapi. Radioterapi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker. Bisa diberikan dari luar tubuh, radiasi eksternal, atau dimasukkan ke dalam area panggul, radiasi eksternal. Yang keempat, kemoterapi. Kemoterapi penggunaan obat-obatan khusus untuk menghancurkan sel kanker. Sering dikombinasikan dengan radioterapi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan, terutama pada stadium lanjut. Kelima, terapi target menggunakan obat spesifik yang dirancang untuk menyerang dan menghancurkan sel kanker tertentu tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Yang keenam, imunoterapi. Terapi obat yang berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh pasien agar dapat mengenali dan menghancurkan sel kanker dengan lebih efektif. Selain itu, pencegahan juga ada vaksin HPV untuk remaja putri serta screening rutin. Ingat, mencegah itu lebih mudah dan murah daripada mengobati. Selain vaksin dan screening, gaya hidup sehat bantu banget loh. Nggak ngerokok, jaga imun dengan makan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, dan dukungan keluarga dan psikiater. Juga ngaruh besar buat pasien yang lagi berjuang. Lawan kanker itu nggak cukup cuma tugas dokter, tapi juga kerjasama sama orang-orang terdekat. Jadi, kunci ngelawan kanker serviks itu 3 hal: vaksin, screening rutin, dan gaya hidup sehat.
Jangan takut periksa ya, karena langkah kecil hari ini bisa nyelamatin masa depan kamu. Kalau ada keluhan atau mau tahu lebih lanjut, langsung konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat. Berani cek hari ini, biar besok kamu tetap bisa bikin rencana panjang bareng orang tersayang. Mungkin cukup sekian pembelajaran mengenai kanker serviks dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. La Habana.